Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Anak-anak bumi ya, seperti biasa jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar materi pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik. Setelah sudah selesai berdoa, mari yuk kita lanjut ke materi hari ini. Anak-anak bumi ya, materi yang pertama kita akan memulai di halaman 127. Nah, kita akan membaca tentang informasi hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Nah, kita akan memulai membacanya dengan memperhatikan tanda baca, titik dan juga koma ya. Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman, kalau penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan juga kepiting. Anak-anak bumi ya, setelah tadi kita sudah membaca teks tentang hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai, ternyata pohon bakau ini sangat banyak manfaatnya. Yang pertama tadi adalah hutan bakau ini melindungi garis pantai dari pengikisan. Terus yang kedua, hutan bakau juga meredam namanya gelombang besar. Contoh gelombang besar itu adalah termasuk tsunami. Nah, untuk merawat dan melestarikan pohon bakau ini diperlukan kerjasama antara warga sekitar. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu pertama tadi ada penyiangan dan ada penyulaman. Nah, kalau penyiangan itu dilakukan untuk membasmi hama. Sedangkan kalau penyulaman itu untuk mengganti pohon bakau yang telah mati. Nah, anak-anak bumi ya, kenapa sih harus diganti pohon bakau yang telah mati? Nah, pohon yang mati ini diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya adalah agar pohon-pohon bakau itu dapat tumbuh secara seragam. Anak-anak bumi ya, kita lanjut yuk ke halaman 130. Nah, di layar kalian sudah ada gambar kegiatan Udin dan teman-teman sedang bermain peran. Mereka memainkan peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai anak-anak sekolah, ada juga yang berperan sebagai penjaga hutan bakau. Mereka mewawancarai penjaga hutan bakau untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, anak-anak bumi ya, tahu nggak apa yang disebut dengan wawancara? Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab
antara pewawancara dengan narasumber dalam mendapatkan sebuah informasi. Jadi tujuan wawancara itu adalah untuk mendapatkan sebuah informasi yang ingin kita ketahui. Nah, tadi ada kata pewawancara dan ada kata narasumber. Pewawancara itu apa, Bu Mia? Nah, di sini contohnya ada Dayu. Dayu adalah sebagai pewawancara dan Beni sebagai narasumber. Nah, kalau pewawancara adalah orang yang bertanya atau orang yang mewawancarai. Sedangkan kalau Beni sebagai narasumber, narasumber ini adalah sebagai orang yang ditanya atau orang yang memberikan sebuah informasi. Nah, jadi anak-anak Bumi ya, dalam mewawancarai kita harus menentukan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita menentukan sebuah topik. Nah, topiknya itu apa contohnya, Bumi ya? Topik itu sama dengan tema. Nah, di sini temanya adalah tentang hutan bakau. Berarti kita mencari narasumber yang mengetahui sebuah informasi tentang hutan bakau. Jadi yang kedua adalah kita menentukan narasumbernya. Tadi yang pertama kita menentukan topik, yang kedua kita menentukan narasumber. Setelah sudah mendapatkan tema, terus kita juga sudah tahu narasumbernya siapa, baru kita menyusun sebuah daftar pertanyaan. Nah, dalam daftar pertanyaan itu adalah sesuai dengan informasi yang ingin kita tanyakan. Nah, kita bisa memulainya dengan rumus 5W plus 1H. 5W plus 1H. 5W plus 1H itu apa, Bu Mia? Nah, ini dalam bahasa Inggris. Nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, 5W-nya itu adalah what, who, where, when, why. Kalau 1H-nya itu adalah how. What dalam bahasa Indonesia itu apa. Kalau who itu siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, how bagaimana. Jadi kita awali daftar pertanyaan kita dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, dalam bertanya kita harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan. Yang pertama kita harus mengucapkan salam, lalu memperkenalkan diri dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh narasumber. Lalu yang kedua, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Baru kita bisa menyampaikan sebuah pertanyaan. Nah, dalam menyampaikan sebuah pertanyaan harus secara berurutan. Lalu kita fokus pada materi wawancara. Nah, lalu kita tidak boleh namanya menyudutkan narasumber atau membuat narasumber itu tersinggung. Tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah atau mengadu domba. Yang terakhir adalah kita harus bersikap objektif dan simpatik. Yang terakhir kita baru menuliskan laporannya. Setelah kita sudah mendapatkan jawaban dari narasumber, kita sudah bisa membuat hasil rangkuman dan menyampaikan hasil wawancaranya ini kepada orang lain. Seperti itu dalam berwawancara. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Anak-anak Bumi ya, setelah tadi kita sudah belajar tentang wawancara, kalian membuat daftar pertanyaan wawancara yang bertema hutan bakau, si sabuk hijau, pelindung pantai. Jadi kalian adalah sebagai wawancara dan misalnya ibu atau kakak kalian sebagai narasumber. Dengan memperhatikan 5W plus 1H dengan kata apa. Terus tadi ada kata siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, di halaman selanjutnya ada
Di halaman 132 kita akan berlatih tentang garis bilangan. Di sini Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun ini tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Jadi ada daun A, ada daun B. Nah, daun A dan daun B ini tidak sama ukurannya, maka Siti ingin mengukur 2 buah daun ini. Nah, yang ditanya adalah panjang kedua daun tersebut. Jumlahnya berarti ya. Pertama, daun A. Ini ada berapa langkah ya? Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Berarti kita tulis di sini 4. Ditambah daun yang kedua B, ada berapa langkah? Kita lanjut 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 langkah. Nah, anak-anak Bumia kita tulis di sini 4 tambah 5. Nah, 4 ditambah 5 adalah berapa? Nah, anak-anak Bumia perhatikan di sini berhentinya di angka berapa terakhir? Ada di angka 9, berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. Tadi panjang daun A 4, sedangkan panjang daun B adalah 5. Lalu kita jumlahkan 4 tambah 5 adalah hasilnya 9. Kita lanjut, kita akan membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan dari nomor 1 sampai 5. Nah, di sini Bumia akan mencontohkan. Bumia punya soal penjumlahan 3 ditambah 2 sama dengan. Nah, 3 ditambah 2 menggunakan garis bilangan bagaimana Bumia? Caranya adalah kita membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, kalau di buku kalian menggunakan penggaris agar rapi ya. Nah, setelah sudah membuat garis bilangan, kita akan membuat angka bilangannya pada garis bilangan. Kita memulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bumia mencontohkan sampai angka bilangan 10. Baru kita lihat soalnya. Soalnya di sini adalah 3 ditambah 2. Berarti kita lihat angka bilangan yang depan dulu, angka 3. Berarti kalau penjumlahan adalah maju. Berarti kita maju 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, kita berhenti di angka 3. Lalu kita lanjut ditambahkan berapa nih? Ditambahkan 2. Berarti kita maju sebanyak 2 langkah. Kita lanjut 1, 2. Nah, berhenti di angka berapa anak-anak Bumia? Berhenti di angka 5. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, seperti ini dalam membuat penjumlahan garis bilangan. Anak-anak Bumia ternyata gampang sekali ya dalam membuat garis bilangan, dan juga cara menyelesaikannya juga gampang, asalkan kita sudah tahu bagaimana caranya. Anak-anak Bumia, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bumia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.